Untuk layar admin, kita bisa masuk, kita tambahkan admin di belakang alamat web, lalu masukkan email dan password seperti yang diberikan. Oke, kalau sudah muncul, kalau data ada, dia akan langsung masuk seperti ini. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah urusan transaksi yang tadi di input oleh user di depan. Tinggal dilihat ada transaksi apa saja yang terjadi. Ambil contoh untuk yang tadi ada 2, Bu Sabita dan Pak Mahmud Al-Huda. Kalau misalnya akan dipinjamkan, tinggal akan muncul nanti adalah muncul di sini adalah di booking. Kemudian kalau mau dipinjamkan tinggal diklik in detail atau info, lalu klik pinjamkan. Dia akan langsung berubah menjadi dipinjamkan. Sudah muncul dipinjamkannya. Kita lihat contoh yang masih booking. Ini misalnya ada yang masih booking. Kita lihat apa saja masih booking. Oke, masih ada banyak yang masih kondisi booking. Kalau kita akan pinjamkan, tinggal klik detailnya, lalu pilih pinjamkan. Dia yakin ini dipinjamkan, oke, tinggal diklik pinjamkan, maka akan berubah jadi dipinjamkan. Untuk transaksi yang dalam berstatus booking, kalau mau dibatalkan, ini dapat dibatalkan. Contoh misalkan transaksi yang ini, tinggal diklik detailnya, lalu diklik batal, maka dia akan muncul. Pesanan akan dibatalkan, ya, maka pesanannya dibatalkan. Hanya transaksi yang berstatus booking saja yang dapat dibatalkan. Ini akan menyesuaikan. Yang muncul di sini adalah apa-apa saja yang bisa dikerjakan. Contoh, ini status booking. Ketika diklik kembalikan, ini nggak akan bisa. Kenapa? Karena masih booking kok, mau dikembalikan gitu. Pilihannya hanya 2, pinjamkan atau batalkan. Cetak pun tidak bisa. Begitu juga untuk transaksi yang lain. Contoh transaksi yang sudah dipinjamkan. Cetak pun tidak bisa karena posisinya masih dipinjam, belum dikembalikan. Untuk peminjaman, aturan yang sementara disediakan di aplikasi ini adalah harga sesuai dengan yang ditentukan, namun apabila pengembaliannya telat melewati batas yang ditentukan, misalnya dia bilang pinjam 3 hari tapi 4 hari balik, artinya telat 1 hari. Per 1 hari akan kena denda seharga dengan harga pinjaman. Misalnya harga luar kota pinjamannya itu 300.000, maka ketika dia telat 500.000 per hari telat. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan real yang ada di Propik seperti apa. Kalau ini misalnya sudah sedang dipinjam dan akan dikembalikan, tinggal klik kembalikan. Yakin barang dikembalikan? Kalau ya, oke, langsung selesai dikembalikan, dia akan dapat dana sebesar 50.000. Ini baru bisa cetak. Kalau barang sudah dikembalikan, ini hasil cetaknya. Sebagai apa namanya? Kebutuhan untuk faktur untuk si peminjam misalnya. Ini bukti bayarnya, gampang gitu. Oke, di transaksi seperti ini. Kalau input langsung dari admin, maka tinggal klik tambah transaksi. Kalau dia pelanggan lama, tinggal klik lama. Siapa yang pinjam, misalnya Pak Rahmat pinjam. Apa yang dia pinjam, misalnya Panasonic Envy. Layanan yang ada dalam kota, luar kota. Oh ya, untuk pilihan layanan nanti ada cara nginputnya bagaimana akan dijelaskan. Kalau misalnya dia pinjam untuk luar kota, jaminannya apa? Motor misalnya. Boleh dikosongkan sementara untuk jaminan, boleh tidak ada. Foto jaminan pun boleh tidak ada. Kalau pinjamnya kapan? Mulai dari hari ini sampai selanjutnya. Kalau pinjam hari ini nanti status akan langsung jadi dipinjamkan. Kalau besok statusnya adalah booking. Misalnya pinjamnya hari ini, berapa lama pinjamnya? Default yang disediakan hanya 5 hari, tapi kalau misalkan nanti mau dibuat bebas, bisa dibuat pilihan tanggal kayak tadi. Tapi kalau misalkan mau dibuat pilihan saja sampai 12 hari juga bisa menyesuaikan.
Ini default awal dibuat hanya sampai maksimal 5 hari. Kalau sudah tinggal pilih klik kirim. Oke, lihat hasilnya. Rahmat Mulyada posisinya langsung dipinjam. Kenapa? Karena pinjam hari itu. Kalau bikin satu lagi, ambil contoh yang baru saja, orang baru. Misalnya nicknya saya buat asal. KTP wajib, karena orang akan jadi itu harus ketahuan KTP-nya mana misalnya. Contoh misalnya ini KTP-nya. Nama lengkap M. Hashim A. Nomor telepon 089999. Alamat Bandung misalnya. Produk yang dipinjam apa? Misalnya Brico B Pro 5 Alpha. Untuk keperluan luar kota, dia mau syuting di Bandung. Jaminannya apa? Misalnya uang. Kan uangnya misalnya ini. Nah, uang 1 juta misalnya. Oke. Buat DP, bisa dijadikan sebagai DP. Pinjamnya kapan? Misalnya seminggu lagi. Berapa lama dia pinjam? Untuk jangka waktu 5 hari. Jika klik kirim, dia posisinya booking. Kan? Booking, ini pinjam. Bukan pinjam. Kenapa? Karena pinjam ke nanti. Kalau data sudah banyak seperti ini, hanya ingin lihat yang booking saja semua. Tinggal diklik booking, maka di sini akan ketahuan. Yang dipinjam, barang yang sedang dipinjam ada berapa barang? Nah, ini ketahuan. Yang sudah dikembalikan, nah ini ada. Yang ada transaksi yang batalkah? Ada ternyata. Ketahuan dari sini. Semua transaksi yang terjadi, kliknya dari sini. Demikian untuk menu transaksi. Kita coba lanjut ke menu lainnya. Menu awal kita bahas dari dashboard. Untuk dashboard, ini ketahuan pendapatan per bulan. Ini adalah unit yang total yang disewakan. Ini yang dalam pesanan yang sedang dipesan, yang lagi di booking. Ini yang di booking, ini yang sedang disewa. Ini unit yang dibatalkan hanya untuk bulan Juni. Tadi kan ada 3 yang dibatalkan. Itu dibatalkan transaksi bukan di bulan Juni. Report pendapatan ini dia. Bulan April ini, bulan Mei ini, dan bulan Juni ini. Juli belum ada. Untuk manajemen pelanggan, yang customer tadi ya saya bilang, ini dia minjam, oh ya ini dibuat, di setting, ada poin. Jika dia pinjam pertama, dia akan dapat poin 1 poin. Yang kedua dapat 1 poin lagi dan seterusnya. Nanti bisa ditukar. Oh misalnya nih, yang baru minjem nih Pak M. Hashim, total poin kosong, dia belum ada yang disetujui, belum dipulangin, berarti dia belum dapat poin. Kita lihat yang sudah dapat poin. Contoh ini Mr. Muhyiddin, sudah punya 2 poin. Dia pengen tuker nih poinnya nih. Oh, dia 2 kali transaksi nomor 19, transaksi pilihan poin reward. Misalnya dia pengen tukar masker. Poinnya, nah, ini hanya reward untuk memancing customer saja. Ini boleh ditiadakan. Dan nanti pilihannya dia mau rewardnya apa saja, ini juga bisa diganti. Sekarang belum ada. Oh ya, dia langsung dikembalikan. Ini datang ke orangnya langsung diberikan. Gitu. Bisa jadikan kalau misalnya online, rewardnya adalah pulsa 10.000 misalnya. Oh bisa saja salah. Menyesuaikan saja. Ini manajemen pelanggan. Cukup jelas untuk manajemen pelanggan. Juga ada pilihan aksi dan edit sama delete-nya juga ada. Oke, saya lanjut dengan yang lainnya. Untuk transaksi tadi sudah dibahas, jadi sudah 3 yang kita bahas. Dashboard pelanggan transaksi. Untuk laporan seperti ini tampilannya. Kan mau cek laporan, misalnya kita akan cek laporan bulan dari awal bulan April hingga hari ini saja, kan langsung muncul file yang butuhkan, tampilan laporan dari Propik seperti ini. April total sewa yang didapat adalah 100.000, total penghasilan 600.000.
Dapat dari mana? Sewa 100.000, telat balikin 500.000, jadi dapatnya 600.000. Tadi saya bilang ada sistem denda kalau telat 1 hari dihitung sehari seharga sewanya. Ya, nanti menyesuaikan untuk sistem denda dan yang lainnya. Hitung bos dari Propik maunya kayak gimana. Bulan Mei juga demikian, tanggal 4, tanggal bulan Juni juga demikian. Apa saja yang didapat seperti. Oke, kita lanjut untuk manajemen. Selanjutnya adalah manajemen, ada 3 user, role, dan site. Untuk settingan situsnya dulu yang kita bahas. Settingan situs ini nama webnya apa? Profil rental picture. Ini munculnya di mana di sini? Salah satunya di judul atau di tampilan depan juga dia muncul. Dia muncul. Ini dia profil rental kamera. Nah, itu di sini ada. Kalau ini diganti, maka dia akan langsung berubah. Saya tambahin A-nya 2 ya, contoh saja. Yang lainnya tidak ada yang saya ubah. Oke, ketika saya refresh, dia A-nya jadi. Kan posisinya gambar segala macam juga menyesuaikan. Kecuali gambar pep icon tidak saya buat, saya ambil dari huruf O-nya Propik ini. Kalau mau dibuat lagi nanti banyak banget ini tambahan di sini. Untuk slogan footer, kamera broadcast equipment adanya di sini. Untuk nomor telepon dan alamat adanya di laporan. Di laporan tadi, di awal tadi. Kemudian manajemen yang kedua adalah pengaturan user, siapa aja yang bisa pakai. Nah, ini dia user yang ada. Haknya apa saja? Hak tertinggi adalah super admin. Hak yang kedua kemudian adalah magang. Kemudian di bawahnya admin ada di bawah super admin ada admin, kemudian ada keuangan. Ada juga magang. Ambil contoh, misalnya kita jadikan admin ini sebagai admin, maka tinggal dicek. Maka ganti dia sebagai admin. Nah, password kosongkan kalau tidak diubah. Kalau mau diubah dimasukkan saja. Foto kalau ada dimasukkan, kalau tidak dikosongkan pun tidak masalah. Lihat, maka hasilnya jadi seperti ini. Haknya dia ngapain aja? Ada di manajemen role. Langsung kita edit di manajemen role adanya di sini. Pada manajemen role, si admin haknya ngapain aja ada di sini. Jadi atur, yang lihat laporan siapa, yang lihat pelanggan siapa. Untuk edit dan add role, kita atur semua dari sini ya. Untuk add sama role edit ini nggak perlu nggak usah dikotak-atik karena ini hanya kebutuhan untuk programmer ngotak-ngatik di awal saja. Itu sudah tidak digunakan. Nanti saya kosongkan saja, saya tidak muncul. Oke, demikian saya kira tampilan untuk dari sini. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Jika ada yang perlu didiskusikan bisa by video call, bisa telepon atau. Terima kasih. Assalamualaikum.